Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, kakak-kakak aslab, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan presentasi mata kuliah praktikum aplikasi statistik yang diampu oleh Ibu Susiana SSI MSI dengan kakak-kakak aslab baik kita, Kak Khairunisa Nabila dan Kak Adinda Nur Anissa. Nah, kami akan membawa materi yang berjudul Uji Hipotesis Deskriptif. Sebelum masuk ke materinya, akan lebih baik jika kita kenalan dulu ya teman-teman. Yang pertama, ada kakak kece kita nih, namanya Radika Ananda, NIM-nya 41911111013. Kemudian yang kedua, siapa lagi kalau bukan kakak imut kita, Kak Nadila Mutiara, NIM-nya 41911111016. Dan yang ketiga, ada kakak manis kita, Nadila Syawitri, NIM-nya 41911111015. Kemudian hampir terakhir nih ada kakak cantik kita, Kak Yana Tasya Damani dengan NIM 41911111025. And the last person is ya saya sendiri, Wahyuni Fitri Suputri dengan NIM 41911111014. Untuk mempersingkat waktu, akan lebih baik jika langsung masuk ke materinya yang dijelaskan oleh Kak Yana. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai uji hipotesis deskriptif. Sebelum itu kita harus mengetahui hipotesis itu merupakan dugaan yang menjadi jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dirumuskan berdasarkan kajian teori yang terkait sehingga perlu diuji kebenarannya itu secara empiris. Pengujian hipotesis penelitian itu mengandung makna apakah jawaban sementara itu benar-benar terjadi pada sampel yang kita teliti itu atau tidak. Kalau terjadi, maka hipotesis penelitian itu terbukti, dan kalau tidak berarti kebalikannya. Selanjutnya untuk menguji hipotesis statistik, itu kita berarti menguji apakah hipotesis penelitian yang telah terbukti atau tidak terbukti berdasarkan data sampel itu dapat diberlakukan pada populasi atau tidak. Nah, menurut Sugiono terdapat 3 bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Ini merupakan dugaan terhadap nilai satu variabel dalam satu sampel. Selanjutnya hipotesis komparatif, ini merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai 2 sampel atau lebih. Dan yang terakhir itu ada hipotesis asosiatif atau hubungan, yang mana merupakan dugaan terhadap hubungan antara 2 variabel atau lebih. Selanjutnya uji hipotesis deskriptif itu berarti pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel, yang dimana kesimpulan yang dihasilkan itu selanjutnya akan diujikan apakah dapat digeneralisasikan pada populasi atau tidak. Selanjutnya ada statistik parametrik. Statistik parametrik ini digunakan untuk data-data yang berdistribusi normal, yang mana berskala interval atau rasio. Baik, selanjutnya one sample t-test yang mana bagian dari statistik parametrik. Sebelum itu kita harus mengetahui one sample t-test itu merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas, yang mana teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nah, one sample t-test ini dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau yang kita sebut juga dengan mean itu pada populasi penelitian. Ini untuk kita mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata pada populasi atau penelitian terdahulu dengan rata-rata data sampel penelitian. Selain itu, sampel t-test juga digunakan untuk menguji hal-hal seperti perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Selanjutnya, perbedaan antara rata-rata sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Selain itu, untuk menemukan perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakannya untuk menentukan perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Ingat, untuk melakukan one sample t-test ini ada syaratnya. Yang pertama, ingat tadi, statistik parametrik. Sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, jenis datanya itu harus bersifat kuantitatif. Dan yang terakhir, jumlah populasi atau sampelnya yang kita gunakan itu minimal harus berjumlah 30. Selanjutnya, untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh yang ada di PowerPoint yang kami bagikan.
one sample t-test. Jadi di sini ada soal tinggi badan dari 12 sampel 150, 148 sampai ke 150. Nah, berdasarkan data di atas, misalnya kita ingin, ini tujuannya, misalnya kita ingin menguji bahwa rata-rata tinggi badan sampel sama dengan rata-rata tinggi badan populasi, yaitu 150 cm. Baiklah, langsung kita uji pada aplikasi SPSS. Untuk langkah pertama, masukkan data ke editor dengan mendefinisikan variabel pada variabel view. Ini ada data view, ini ada variabel view. Maka kita deklarasikan dengan nama tinggi underscore badan karena tidak bisa pakai spasi, yang mana type-nya sesuai arahan yaitu menggunakan numerik, width-nya 8, desimalnya 0, value-nya non, missing-nya non, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya scale, dan role-nya itu input. Selanjutnya, masukkan semua data tinggi badan yang 12 sampel tadi ke kolom variabel tinggi badan. Ini, tinggi badan, ini kita masukkan 12 sampel tadi, mulai dari 150, 148, 160, kita masukkan sampel yang mau kita uji tadi. Selanjutnya kita klik di menu bar ada Analyze. Selanjutnya kita pilih Compare Means, dan kita pilih One Sample T-Test. One Sample T-Test. Akan muncul kotak seperti ini. Selanjutnya, di sini kita mau menguji pada alpha 0,01, yang mana tinggi badan rata-rata sampel tidak berbeda dengan tinggi badan rata-rata populasi, yakni 150. Maka kita ketikkan pada kotak test value ini 150. Selanjutnya kita klik option. Kita klik option, di sini kita akan memasukkan nilai selang kepercayaan yang kita mau berapa. Jadi di sini sesuai arahan 99%, maka kita klik di sini 99%. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan dihasilkan tabel seperti ini, hasil dari one sample t-test. Yang mana tadi tujuan kita kan untuk menguji apakah rata-rata tinggi badan sampel sama dengan rata-rata tinggi badan populasi, yakni 150. Maka tadi sebelumnya hipotesis yang kita ajukan yang pertama H0, tinggi badan rata-rata sampel tidak berbeda dengan tinggi badan rata-rata populasi, yakni 150. Dan H1-nya itu tinggi badan rata-rata sampel berbeda dengan tinggi badan rata-rata populasi, yakni 150. Berarti H0 dan H1, H0 tidak berbeda, H1-nya berbeda. Maka kita buktikan dengan pengujian hipotesis tadi. Di sini kita mendapatkan T hitung itu 2,006. Sedangkan T tabel kita menggunakan secara manual itu dapatnya 2,201. 2,006 dan T tabelnya 2,201. Maka dari itu, T hitung kita lebih kecil daripada T tabel. Maka T hitung lebih kecil dari T tabel yang mana 2,006 lebih kecil dari 2,201, maka H0-nya diterima. Selanjutnya di F atau degree of freedom atau derajat bebas ini kita dapatkan dari N dikurang 1, yaitu 12 kurang 1, maka hasilnya 11. Selanjutnya sign to tail-nya, ini nilai probabilitas pada pengujian dua pihak, yang mana dihasilkan 0,070. Yang mana lebih besar taraf nyata. Tadi kita alfanya 0,01, maka 0,01 bagi 2 yaitu 0,005. Di sini nilai probabilitasnya 0,070, maka 0,070 itu lebih besar daripada yang alfa kita bagi 2 tadi, yaitu 0,005. Maka H0-nya diterima. Selanjutnya mean difference atau perbedaan rata-rata. Ini didapatkan 2,917. Dan selanjutnya, tadi nilai selang kepercayaan kita 99% atau confidence interval of the difference. Itu dapat secara manual, kita cari dengan rumus X dikurang mu kurang lebih T alpha per 2N kurang 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radika Ananda. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Chi Quadrat Test atau uji Chi Quadrat yang dilambangkan dengan X kuadrat yang digunakan untuk menguji perbedaan frekuensi data yang berskala nominal. Nah, terdapat contoh pada PPT mengenai uji Chi Quadrat ini, yaitu contoh 1,
Misalnya, terdapat data penelitian tentang minat masyarakat dalam menonton televisi, akan diuji apakah perbedaan minat tersebut terjadi secara kebetulan ataukah memang mencerminkan hal yang sebenarnya pada masyarakat. Maka terdapatlah tabel pada contoh 1. Nah, dalam mencari uji C kuadrat ini, kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dari aplikasi SPSS ini kita ke variable view. Nih. Dari variable view kita buat di sini adalah minat nonton TV. Lalu di sini kita buat desimalnya itu adalah 0. Dengan value-nya itu klik, lalu buat value 1 itu adalah TVRI. Kita add, lalu value 2 itu adalah TPI. Kita add, lalu value 3 itu adalah RCTI. Kita add, lalu value 4 itu adalah SCTV. Kita add, lalu value 5 itu adalah ANTV. ANTV kita add, lalu value 6 itu adalah Indosiar. Nah, kita add, lalu kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kita buat di sini measure-nya itu adalah nominal. Untuk yang type, yang lain-lainnya itu sesuai dengan default pada aplikasi. Lalu di kolom kedua kita membuatnya itu adalah frekuensi. Di frekuensi ini desimalnya itu adalah 0. Lalu untuk measure-nya itu adalah ordinal. Lalu setelah itu kita pindah ke data view. Nah, maka akan muncul seperti ini, minat nonton TV, frekuensi. Dari sini kita isi nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa angka? Karena dia numerik. Tidak bisa kita buat ke huruf ya. Lalu dari sini kita masukkan frekuensinya, yaitu 8, 14, 16, 19, 21, dan 22. Setelah itu kita cari data. Dari data kita klik with case. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita klik with case by. Kita buat frekuensi. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita klik OK. Dari situ muncullah seperti ini outputnya. Kita buat analyze, klik analyze. Dari analyze kita cari bacaannya itu adalah non-parametric test. Dari non-parametric test kita cari namanya legacy dialogs. Nah, dari sini akan muncul nanti adalah chi-square. Nah, kita klik, lalu kita buat pindah ya seperti ini. Optionnya kita ganti dengan deskriptif. Oke, kita continue, lalu kita oke. Nah, maka akan muncul seperti ini dengan minat nonton deskriptif statistiknya, minat nonton TV, N-nya 100, min-nya 3,97, STD deviation-nya 1598, minimumnya 1, maksimumnya 6. Nah, di sini akan muncul chi-square test, di mana frekuensi minat nonton TV, nah TVRI, TPI, RCTI, SCTV, ANTV, Indosiar dengan total 100. Maka di sini juga muncul yang namanya tes statistik. Minat nonton TV, chi-square. Nah, seperti yang terlihat pada tampilan aplikasi SPSS. Halo semuanya, saya Nadila Mutiara. Di sini saya akan menjelaskan bagian binomial test. Yang mana uji binomial ini dilakukan jika data yang akan dianalisis bersifat nominal dalam bentuk diskrit atau dua kategori. Nah, untuk lebih memahami akan dicontohkan yaitu contoh data tentang hasil lemparan koin mata uang. Dari data akan diuji dengan tes binomial. Apakah munculnya angka sebanyak 4 kali tersebut termasuk peluang ideal? Nah, ini adalah datanya, yang mana ada 4 angka dan 6 gambar. Langkah-langkah pengerjaannya setelah kita buka aplikasi SPSS, terus kita pergi ke variable view dengan nama lemparan koin, desimalnya 0, value-nya 0 untuk angka dan 1 untuk gambar, measure-nya scale. Nah, ini adalah langkah-langkah pengerjaannya, tertaut juga tampilan-tampilannya. Jadi dia seperti ini. Hasil akhirnya akan seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke aplikasinya langsung. Di sini udah ada
di sini kita udah di aplikasi SPSS-nya. Nah, kita pergi ke variable view dengan nama tadi lemparan koin. Kita ketik dulu lemparan koin. Dengan desimalnya 0. Value-nya 0 untuk gambar. Sorry, 0 untuk angka, 1 untuk gambar. 1 untuk gambar. Oke, baru ke measure-nya yang scale. Balik ke data view, kita masukkan datanya tadi yang mana ada 4 angka dan 6 gambar. Yang mana angka tadi adalah 0 sebanyak 4 kali dan gambar sebanyak 6 kali. Lalu kita pergi ke analyze, lalu ke non-parametric, terus kita pilih binomial karena ini binomial test. Lalu pindahkan datanya, terus klik option, kita klik descriptive juga quartiles, lalu continue, lalu oke. Nah, ini adalah hasilnya. Mari kita cek sama-sama apakah hasil ini sama di bagian PPT yang sudah dijelaskan. Nah, seperti ini. Sama. Dan di sini saya akan mau bacakan analisisnya, yang mana hipotesis yang diajukan A0-nya hasil lemparan koin sama dengan populasi yang dihipotesiskan, A1-nya hasil lempar koin tidak sama dengan populasi yang dihipotesiskan. Kriteria pengajuan hipotesis, H0 ditolak jika probabilitas lebih kecil 0,05. H0 diterima jika probabilitas lebih besar 0,05. Lalu pengajuan hipotesisnya, diketahui bahwa nilai probabilitas dua sisi adalah 0,754 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya bahwa keluarnya angka sebanyak 4 kali dalam 10 lemparan termasuk ideal, atau masih sama dengan yang dihipotesiskan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadila Syawitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang run test. Run test berguna untuk menguji apakah dua harga dari variabel dikontrol memiliki random atau keacakan yang sama atau tidak. Run test juga berguna atau digunakan untuk data yang berskala ordinal. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Misalnya data mengenai keacakan nasabah laki-laki dan perempuan yang datang pada suatu bank. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah run test. Yang pertama, masukkan data ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada variabel view. Kita buat nama, jadinya jenis kelamin, desimal 0, value-nya 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, measure-nya scale. Nah, ini yang pertama langkahnya, kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, kita sudah membuka variabel view, lalu kita tulis jenis kelamin. Tidak boleh dispasi, jadi kita menggunakan underscore. Jenis kelamin. Nah, di sini yang harus diubah tadi, desimalnya harus 0. Value-nya, di sini kita buat value-nya 0 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Oke, sudah. Lalu kita buat measure-nya tadi scale. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Ini sudah seperti ini tadi. Yang kedua, masukkan data ke data view berdasarkan kriteria value di atas. Nah, kita masukkan ke data view. Di sini kita buat masukkan datanya sesuai data value, yang 0 itu laki-laki, yang 1 itu perempuan. Kita buat dulu datanya. Nah, selanjutnya sudah kita buat nih datanya ke data view. Selanjutnya, setelah itu klik Analyze, Non-Parametric Test, Run Test, hingga muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kita buat
analyze, non-parametric test, lalu kita buat run test. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya, masukkan variabel yang akan diuji ke kotak tes variabel list. Yang kedua, klik median pada pilihan chat point. Yang ketiga, pada menu option, klik checkbox deskriptif dan juga quartile bila diperlukan. Klik OK, maka akan keluar hasilnya. Langsung ke SPSS-nya, kita pindahkan dulu jenis kelaminnya itu ke tes variabel list, sudah. Lalu kita tengok chat point-nya ini sudah di median. Lalu kita buat option-nya, yaitu kita tulis deskriptif dan quartiles. Lalu kita continue, lalu kita OK kan. Nah, maka seperti ini hasilnya daripada run test yang keluar dari output-nya. Seperti ini, sama kan? Lalu, analisisnya, hipotesis yang diajukan H0, yaitu nasabah laki-laki dan perempuan mengikuti pola random atau acak. H1, nasabah laki-laki dan perempuan tidak mengikuti pola random. Kriteria pengujian hipotesis. H0 ditolak jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Sedangkan H0 yang diterima jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Diketahui bahwa nilai probabilitas dua sisi adalah 0,467 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Kesimpulannya, bahwa nasabah laki-laki dan perempuan mengikuti pola random atau acak. Nah, kemudian yang terakhir, pada non-parametric, ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, apa sih itu? Jadi, pertama kali ini diperkenalkan oleh Andrei Nikolaevich Kolmogorov pada tahun 1933. Kemudian ditabulasi oleh Nicholas Smirnov pada tahun 1948. KS test ini dimanfaatkan untuk uji satu sampel yang memungkinkan perbandingan suatu distribusi frekuensi dengan distribusi tertentu. Atau bisa kita bilang, untuk menguji apakah satu sampel itu berasal dari populasi dengan distribusi tertentu, terutama distribusi normal, uniform, dan Poisson. Nah, langsung saja ke contoh. Ini kita ada data 20 orang siswa. Kita apa ini data dengan menggunakan KS test ini untuk apa datanya? Jadi, dengan menggunakan KS test ini, kita bisa menentukan data itu termasuk ke nilai mahasiswa distribusi normal atau tidak normal. Nah, jika dia normal, maka H0-nya diterima. H0-nya diterima jika probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Nah, itu yang kita uji dengan menggunakan KS test ini. Biar lebih mudah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini udah ada aplikasi SPSS-nya. Jadi yang pertama, kita input data kita tadi ke data editor dengan mendefinisikan variabel pada variabel view. Jadi kita input ke caranya kita ke variabel view-nya ini. Nah, kan kita itu datanya data nilai. Jadi kita ketik name-nya itu nilai. Lalu desimalnya kita ganti jadi 0. Kemudian measure-nya kita ganti jadi scale. Nah, udah ada nih variabel view-nya, ini udah kita input semua. Yang lainnya biarin aja default sesuai sama SPSS aslinya. Kemudian kita pindah ke data view. Kan udah ada nih judulnya nilai. Lalu kita input aja 20 nilai itu. Jadi yang pertama ada 60. Yang kedua ada 55, yang ketiga ada 70, kemudian 85, 90, 72, 76, 63, 57, 91, 51, 69, 89, 97, 62, 74, kemudian 69, 94, 81, dan yang terakhir ada 77. Nah, setelah kita input nilainya ini pada data view, lalu yang kita lakukan apa? Selanjutnya kita melakukan langsung klik analyze di sini, analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Kita klik ini. Nah, kemudian muncul kotak nih, kotak seperti ini. Nah, kita masukkan variabel nilai ini tadi ke dalam tes variable list. Caranya tinggal klik tanda panah ini.
Nah, pindahkan dia ke test variable list. Lalu, klik option. Kita centang nih deskriptif sama quartilesnya ini. Lalu test distributionnya itu normal untuk menentukan dia normal atau tidaknya kan tadi. Lalu kita klik OK. Kemudian, nah ini dia output yang keluar. Coba rolling. Nah ini dia. Nah di sini kita dapat n-nya jumlahnya ada 20, min-nya 74,1, standar deviasinya ada sekian, minimumnya 51, maksimumnya 97 dan seterusnya. Lalu, nah untuk membuktikan H0-nya itu diterima atau tidak, kita hanya melihat ini asim significance-nya. Kan nilainya 0,2. Nah, 0,2 ini lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, kita analisis ini. Tadi, kan data H0-nya itu kita peroleh nih asim significance-nya di atas 0,05, maka H0 kita diterima. Jadi, kesimpulannya, data nilai mahasiswa yang berjumlah 20 tadi ini merupakan distribusi normal. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 ingin meminta maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Ibu dan kakak-kakak Aslep.